Langsa, sebuah wajah kota yang masih menyimpan sejarah okupasi bangsa Belanda yang peninggalannya masih bisa kita lihat sampai saat ini, seperti bekas pusat pemukiman bangsa Belanda, bekas pusat perekonomian bangsa Belanda, dan bekas pusat pelabuhan bangsa Belanda yang sangat terkenal. Semua ini telah tercatat dalam aspek arkeologi yang tidak bisa dibantahkan. Langsa, sebuah kota madya yang terletak di Provinsi Aceh. Kota yang masih berumur jagung ini menyimpan begitu banyak sejarah dalamnya, berawal dari era kerajaan, imperial, hingga era reformasi. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi? Sebuah desa kuno saksi bisu sejarah dimulai. Inilah Gampung Langsa Lama, kota tempat pemukiman tertua di Langsa, tepatnya abad ke-13. Pada saat itu, wilayah Langsa masih belum jelas berada di daerah kekuasaan Perlak atau Tamiang. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengaruh Melayu Aceh yang terkandung dalam budaya kehidupan rakyat di Langsa. Pengaruh rumah adat Langsa yang memiliki panggung pendek seperti di Tamiang, namun dihuni oleh banyak orang Aceh yang berasal dari daerah barat. Langsa merupakan kota persinggahan bagi penduduk karena berada di jalur lintas perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh berhasil mempersatukan wilayah-wilayah Aceh seperti Sigli, Loksmawe, dan tak terkecuali Langsa. Pada tahun 1873, serangan Belanda meletus dan peperangan pun terjadi. Perang ini berakhir pada tahun 1901 dengan Belanda keluar sebagai pemenang. Tongkat estafet pemerintahan Langsa pun berpindah ke tangan Belanda. Pada tahun 1881, Belanda secara mengejutkan membuat keputusan memberi status Onderafdeling kepada Langsa yang memisahkannya dengan Perlak dan Tamiang. Hal ini merupakan penerapan siasat politik memecah belah bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dapat mempermudah Belanda mengeksploitasi Langsa. Pembangunan infrastruktur pun terjadi dengan begitu pesat pada masa ini, seperti pembangunan sarana pertahanan, sarana pemukiman, sarana perkantoran, sarana air bersih, sarana transportasi, dan sarana bongkar muatan. Tengku Cik Bentara Blang merupakan uleh balang pertama versi kolonial yang ada di Langsa. Pada tahun 1900, Tengku Cik Bentara Blang membangkang terhadap kolonial Belanda dan meminta bantuan kepada Kesultanan Perlak untuk mengusir Belanda dari Langsa. Namun sangat disayangkan, Tengku Cik Bentara Blang kalah dan pada tahun 1901 ia diinternir ke Kediri dan meninggal di sana. Akibat kekosongan uleh balang ini, keluarga Tengku Cik Bentara Blang dengan izin Belanda memilih Tengku Cik Lamkuta yang dikenal lebih kooperatif terhadap Belanda. Beberapa infrastruktur yang dibangun ialah pendopo, bank Langsar, kantor pos, stasiun kereta api, pecinan, pemukiman kolonial, sarana air bersih, dan lain-lain. Bangunan-bangunan tua dan kokoh menjadi saksi kedahsyatan peradaban yang selama ini dibangun dari masa ke masa, abad ke abad. Bangunan-bangunan tua ini masih tersimpan rapi di penjuru kota yang masih bisa kita lihat dengan sangat mudah. Penataan ruang telah diperhitungkan dengan sedemikian baik di masa depan oleh para arsitek-arsitek bergaya Eropa. Ternyata, kota Langsa, kota kecil ini memiliki ribuan sejarah yang tidak ternilai harganya. Terlalu banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak ingin mencari tahu tentang keberadaan sejarah yang ada di kota Langsa. Sesungguhnya, sejarah itu akan terus diperbarui sampai masa akhir nanti. Maka oleh dari itu, kita harus selalu menghargai sejarah, karena sejarah akan memberitahu kita bagaimana cara untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau bukan kita yang menghargai sejarah, siapa lagi?